Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Faiz Ahmad Nadif dengan NPM 2357051012. Di sini saya akan uh, membuat video pengganti untuk pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini dengan tipe materi ya distant concept. Untuk gambaran umumnya itu di dalam yang modul ini itu ada kayak metrik jarak, distance matrix yang merupakan salah satu fundamental dalam machine learning yang digunakan untuk mengukur kesamaan atau perbedaan antara dua titik data. Uh, Metrik ini memiliki peran penting dalam berbagai algoritma, baik dalam supervised learning ataupun unsupervised learning, terutama pada tugas-tugas klasifikasi, clustering, dan deteksi anomali. Berbagai jenis metrik data tersedia dalam masing-masing dan memiliki kegunaan spesifik tergantung pada karakteristik data yang digunakan. Dengan memahami berbagai metrik jarak, pemilihan metode yang sesuai dapat meningkatkan performa model dalam analisis data dan pengambilan keputusan berbasis machine learning. Di dalam ini sendiri itu di materinya itu ada metrik jarak atau distance matrix adalah bagian penting dari beberapa algoritma yang ada di machine learning. Metrik ini digunakan dalam supervised dan unsupervised learning untuk menghitung kesamaan antara poin data. Metrik jarak yang efektif meningkatkan performa model machine learning, baik untuk tugas classification maupun clustering. Jadi, untuk gambaran itu untuk similar itu seperti ini dan not similar itu seperti ini. Terus di jenis-jenis distance matrix dalam machine learning itu sendiri, yang pertama ada Euclidean distance. Jadi di sini itu adalah ukuran jarak garis lurus antara dua titik dalam ruang Euclidean. Ini merupakan titik jarak yang paling umum dan familiar, sering disebut sebagai jarak ordinary. Euclidean distance seperti mengukur jalur terlurus dan terpendek antara dua titik. Metrik ini didasarkan pada teorema Pythagoras dan digunakan secara luas di berbagai bidang seperti machine learning, analisis data, computer vision, dan lain-lain. Jadi untuk gambar ini seperti ini serta rumusnya. Jadi di poin ke-1 itu udah X1 dan Y1, kemudian di P2 itu ada X2 dan Y2 yang dimana antar garisnya itu dituliskan sebagai D. Jadi Euclidean distance itu dalam kurung D itu rumus itu adalah akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Jadi untuk formularnya itu dia di dua dimensi itu seperti yang tadi. Jadi yang dimana itu X1 dan Y1 itu koordinat titik pertama dan X2 dan Y2 itu koordinat titik kedua. Kemudian untuk tiga dimensi itu sebenarnya cukup menambahkan untuk koordinat Z sebagai koordinat ketiga gitu. Jadi untuk koordinat pertama itu dia X, Y, Z yang satu, kemudian untuk koordinat titik kedua itu X, X2, Y2 dan Z2. Kemudian untuk n dimensi itu seperti ini rumusnya. Jadi semua min 1 X2i min X1i dalam ya tutup kurung kuadrat. Jadi di sini itu dia sesuai dengan jumlah n itu di koordinat titik pertama hingga n, dan ini X21, X22, X23 itu dia tidak sampai terus sampai n titik n, dia koordinat titik kedua. Jadi ini untuk ini contoh pengerjaannya. Jadi kalau misalnya jarak titik P itu P dalam kurung 3,2 dan Q dalam kurung 4,1, jadi pengerjaan itu cukup disubstitusikan ke dalamnya dan lakukan pengerjaan sesuai dengan notasinya. Jadi untuk yang kedua itu ada Manhattan distance, yaitu yang dikenal juga sebagai L1 distance atau taxi cab distance. Merupakan metrik yang digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik dalam jalur seperti grid. Tidak seperti Euclidean distance yang mengukur garis terpendek antara dua titik, Manhattan distance mengukur jumlah perbedaan absolut pada dua titik-titik tersebut. Jadi
Kalau dari gambaran itu aja kan Euclidean itu seperti ini. Jadi kalau Manhattan itu dia mencari titik belok yang dimana itu merupakan titik-titik absolutnya yang jadi dia melewati titik absolutnya terlebih dahulu. Jadi untuk formula itu seperti ini, dia menggunakan garis lurus, garis tegak gitu. Yang dimana seperti tadi keterangannya. Kemudian ini untuk contoh pengerjaannya. Jadi kalau misalnya A-nya itu 1,1 dan B-nya 4,5, jadi di substitusikan ke dalam, jadi ini masuk ke sini dan ini masuk ke sini. Kemudian setelah dilakukan pengerjaan, dapatkan hasilnya. Untuk yang ketiga itu ada Minkowski distance, yaitu ya adalah metrik seberguna yang digunakan dalam ruang vektor ternormalisasi yang dinamai berdasarkan seorang matematikawan asal Jerman, yaitu Hermann Minkowski. Ini adalah generalisasi dari beberapa metrik jarak yang terkenal, menjadikannya konsep dasar dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, dan analisis data. Kemudian untuk formula umumnya itu dia D dalam kurung X, Y sama dengan sigma N I min 1 dalam dari dalam ini X I min Y I pangkat P dan tutup kurung pangkat 1 per P. Jadi untuk Manhattan itu seperti ini. Dia untuk apabila P-nya ditetapkan ke 1, Minkowski distance menjadi Manhattan. Kemudian apabila P ditetapkan ke 2, Minkowski distance menjadi Euclidean. Dan ini untuk contoh pengerjaannya itu, contoh anggap titik dua titik dalam ruang dua dimensi itu titik A 2,3 dan titik B 5,7. Jadi kalkulasinya itu dia menyesuaikan dengan tipenya itu Manhattan distance atau Euclidean atau Chebyshev distance. Kemudian yang keempat itu ada Hamming distance. Dalam machine learning, Hamming distance mengukur kemiripan antara dua titik string dengan panjang yang sama. Metrik ini menghitung jumlah posisi di mana karakter bersesuaian berbeda, Contohnya itu terdapat dua string, Euclidean dan Manhattan. Hitunglah Hamming distance dari kedua string tersebut. Jadi jawabnya itu karena panjang dua string sama, yaitu Euclidean dan Manhattan. Kita menghitung Hamming distance, kita akan coba mencocokkan karakter per karakter. Jadi E dan M gitu dibandingkan satu persatu, dan dia yang jika berbeda dan kemudian karakter 2 berbeda seterusnya. Jika dihitung terdapat 7 karakter berbeda sedangkan 2 karakter terakhir mirip gitu kan. Jadi setelah dibandingkan itu dia ada ujungnya itu sama. Oleh karena itu nilai Hamming distance di sini adalah 7. Jadi, karena yang berbeda itu adalah 7 tadi. Itu perlu diingat bahwa semakin besar nilai Hamming distance yang diperoleh antara dua string, maka semakin tidak mirip string tersebut dan sebaliknya. Dan yang kelima itu adalah Leibniz distance yang atau disebut sebagai edit distance, merupakan algoritma yang mencari jumlah perbedaan antara dua buah string. Levenshtein distance pada dasarnya akan menghitung jumlah minimum dari upaya transformasi suatu string menjadi string lainnya. Transformasi ini meliputi pergantian, penghapusan, dan penyisipan. Contohnya itu seperti ini. Dia membandingkan distance kitten dan sitting. Kemudian untuk mana Bolus distance itu dia adalah metrik jarak yang mengukur kedekatan antara dua titik dengan distribusi data berdasarkan korelasi antara variabel, tidak seperti Euclidean distance yang hanya mempertimbangkan jarak lurus antara dua titik. Mahalanobis distance juga memperhitungkan variabilitas dan hubungan antara dua variabel dalam dataset. Metrik ini sangat berguna dalam deteksi outlier, analisis cluster, dan reduksi dimensi, terutama ketika data memiliki variabel yang berkorelasi. Dan untuk formulanya itu seperti ini. Kemudian keterangannya itu X itu vektor data, yaitu ini merupakan min, C ini merupakan covariance dari data, C min 1 inverse dari matriks covariance, dan ini adalah transpose dari vektor selisih antara titik data dan min. Contohnya itu seperti ini.
contohnya. Kemudian untuk yang ketujuh itu service distance yang diambil dari nama matematikawan Rusia Pafnuty Chebyshev, didefinisikan sebagai perbedaan maksimum antara koordinat dua titik di sepanjang sumbu tunggal. Secara matematis, dua titik P sama dengan X1, Y1 hingga Z1 dan Q X2, Y2 hingga Z2 dalam ruang di n dimensi. Chebyshev dinyatakan sebagai sebagai berikut. Jadi definisi ini membedakan Chebyshev distance dengan metrik umum lainnya seperti Manhattan distance yang menjumlahkan perbedaan absolut dan Euclidean distance yang menghitung jarak garis lurus. Jadi untuk Jaccard distance itu adalah metrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara dua himpunan. Metrik ini didasarkan pada Jaccard similarity confidence koefisien kemiripan Jaccard yang menghitung kesamaan antara dua himpunan dan membandingkan jumlah elemen yang sama terhadap jumlah total elemen dalam kedua himpunan. Untuk rumusnya itu sendiri seperti ini, yang dimana itu JAB itu merupakan iris A iris B dan di per A gabung B dalam garis tegak. Kemudian sudah mencapai di akhir modul. Mungkin sekian yang bisa saya videokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.